Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Awal kemerdekaan Indonesia dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua yang diikuti oleh peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah proklamasi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembentukan pemerintah baru, pembangunan ekonomi yang belum stabil, dan ancaman agresi militer dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Yang kedua ada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dibentuk sebagai hasil konferensi meja bundar pada November tahun 1949, di mana Indonesia menjadi negara federal yang terdiri dari negara bagian, bertujuan untuk mengganggu persatuan bangsa Indonesia, tetapi negara-negara bagian yang dibentuk justru berbalik mendukung kembalinya ke bentuk negara kesatuan. RIS berumur pendek dan dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian ada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlaku mulai 17 Agustus 1950. Diterapkan sistem parlementer di mana presiden adalah kepala negara dan perdana menteri beserta kabinet menjadi kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan partai politik, ketidakstabilan politik, pemilu tahun 1955. Akhir demokrasi liberal adalah periode ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituet dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mengakhiri kekacauan politik yang terjadi. Yang selanjutnya ada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah periode sistem pemerintahan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1965 di mana kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa ini ditandai dengan pembubaran parlemen sementara dan pembentukan badan-badan baru seperti MPRS dan Front Nasional. Kebijakan-kebijakan penting mencangkup pembebasan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, serta kebijakan ekonomi yang bertujuan mandiri namun gagal mengatasi inflasi. Adapun masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 isinya berupa krisis ekonomi dan politik. Indonesia mengalami inflasi tinggi dan ketidakstabilan politik pasca G30 SPKI. Adapun Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat, gerakan mahasiswa menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora dan penurunan harga kebutuhan pokok. Berikutnya ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan pengamanan negara yang menjadi tonggak peralihan kekuasaan. Yang terakhir ada masa reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang. Masa reformasi adalah periode pasca Orde Baru yang dimulai pada 21 Mei 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, ditandai dengan perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan tatanan yang lebih baik. Perubahan ini meliputi pemulihan demokrasi, desentralisasi kekuasaan, reformasi hukum, serta kebebasan pers, meskipun ada pula tantangan seperti krisis ekonomi dan pengangguran, dipicu oleh krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 30 tahun. Terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dan mengkritik penyelewengan kekuasaan.